Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kisah tentang awal mula makan sahur di bulan Ramadan. Dikisahkan, Qais bin Sirmah adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia taat dalam mengerjakan perintah-perintah agamanya. Qais bin Sirmah berasal dari kalangan Ansar. Ia bekerja sebagai buruh di salah satu perkebunan kurma milik saudagar kaya di tempat itu. Nah, sahabat, lalu apa hubungannya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan anjuran makan sahur bagi kaum muslimin di bulan Ramadan? Sahabat, karena Qais bin Sirmah inilah anjuran makan sahur bagi kaum muslimin saat bulan Ramadan pertama kali diperkenalkan kepada kaum muslimin dan menjadi penyebab turunnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-187. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita simak kisahnya berikut ini. Diceritakan, ketika bulan Ramadan datang, semua umat muslim saat itu juga langsung melaksanakan ibadah puasa, tak terkecuali Qais. Meskipun sedang berpuasa, Qais bin Sirmah tetap menjalankan pekerjaannya sehari-hari dengan giat. Ketika tiba waktu untuk berbuka, Qais kembali pulang ke rumahnya. Ketika Qais sudah sampai di rumah, Qais bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka puasa hari ini? Namun istri Qais menjawab bahwa pada saat itu sedang tidak ada makanan sama sekali. Maafkan aku suamiku, hari ini kita tidak mempunyai makanan sama sekali. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu, jawab istri Qais. Kemudian istri Qais bin Sirmah pergi keluar untuk mencarikan makanan. Sambil menunggu istrinya yang keluar mencari makanan, Qais yang kelelahan setelah bekerja, ia pun istirahat dan akhirnya tertidur. Qais tertidur tanpa makan makanan sedikit pun untuk berbuka puasa. Beberapa saat kemudian, istri Qais kembali pulang dengan membawa sedikit makanan. Namun, ia melihat sang suami sudah tertidur dengan pulasnya, sehingga ia enggan untuk membangunkannya karena tidak tega. Namun ada juga kisah yang menceritakan bahwa ketika istri Qais pulang dengan membawa makanan, ia melihat suaminya yang sedang tidur. Kemudian ia membangunkan suaminya tersebut untuk makan. Namun Qais menolak untuk bangun dan makan karena malam itu sudah lewat waktu Isya. Qais tidak mau melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Dalam riwayat Abu Daud memang disebutkan bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang-orang sudah melaksanakan sholat Isya, maka haram baginya untuk makan, minum, dan menggauli istri. Hadis tersebut menggambarkan bahwa pada saat itu waktu puasa sudah dimulai sejak setelah sholat Isya, karena pada waktu itu setelah sholat Isya adalah waktunya untuk orang-orang pergi tidur. Qais bin Sirmah pun tertidur hingga keesokan harinya. Qais yang belum sempat makan apapun sedikit pun dari puasa kemarin, ia melanjutkan pekerjaannya kembali seperti biasanya. Namun ketika ia sedang bekerja, tiba-tiba saja ia terjatuh dan pingsan. Mengetahui hal tersebut, kemudian para sahabat melaporkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu juga turun ayat Al-Quran ayat ke-187 dari surah Al-Baqarah yang artinya, dihalalkan bagi kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian pada malam hari di bulan puasa. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak boleh menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka kini campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian mencampuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, karena itu kalian janganlah mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-187. Mengetahui hal tersebut, para sahabat pun merasa gembira dan lega, karena mereka masih bisa diperbolehkan makan dan minum sampai terbitnya fajar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda,
Perbedaan puasa antara kita dengan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Nah sahabat, dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat ke-187, kaum muslimin memiliki pedoman yang jelas ketika menjalankan ibadah puasa, terutama tentang kapan waktu mulainya seseorang berpuasa dan waktu selesainya berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.